Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alfian, biasa dipanggil Fajar. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke guys, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu Widyasuti Eskom MAK. Oke guys, jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Activity Based Costing atau yang biasa disingkat dengan ABC. Nanti di dalam penjelasan saya itu ada mulai dari definisi hingga contoh dan juga cara perhitungannya. Simak ya. Oke teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan apa definisinya dari Activity Based Costing atau yang biasa disingkat dengan ABC. Jadi ABC adalah sebuah metode akuntansi yang mengidentifikasi dan juga menetapkan biaya untuk aktivitas overhead dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk. Sistem Activity Based Costing mempunyai hubungan antara biaya, aktivitas overhead, dan produk yang diproduksi. Aktivitas Based Costing memfokuskan pada biaya yang melekat pada produk berdasarkan aktivitas untuk memproduksi, mendistribusi, atau menunjang produk yang bersangkutan. Jadi, activity based costing ini mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas tertentu. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara accounting tradisional dan activity based costing. Jadi di sini perbedaannya ada 5 kategori. Yang pertama adalah tujuan. Jadi kalau misalkan traditional system itu tujuannya terhadap inventory repel. Tetapi kalau based costing tujuannya terhadap product costing. Kategori kedua yaitu lingkup. Jadi lingkup terhadap traditional systems itu adalah tahap produksi. Sedangkan based costing itu tahap desain, produksi, dan juga tahap pengembangan. Kategori yang ketiga perbedaannya yaitu fokus. Pada traditional system, itu fokusnya biaya bahan baku, tenaga kerja langsung. Sedangkan based costing itu fokusnya terhadap biaya overhead. Terus yang keempat kategorinya yaitu periode. Periode traditional systems itu adalah periode akuntansi. Sedangkan based costing periodenya daur hidup produk. Dan yang terakhir kategorinya yaitu teknologi yang digunakan. Kalau traditional systems itu menggunakan metode manual, sedangkan based costing itu menggunakan teknologi komputer telekomunikasi. Oke teman-teman semua, di sini ada biaya per unit. Jadi biaya per unit atau unit cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap satu unit produk. Dan biaya per unit di sini ada rumusnya. Jadi biaya per unit nanti kita akan menghitung per unit. Misalkan per unit sebuah produk itu tuh harganya berapa. Jadi rumusnya itu adalah biaya per unit sama dengan biaya total dibagi jumlah unit yang diproduksi. Ulangin ya. Rumusnya adalah biaya per unit sama dengan biaya total dibagi jumlah unit yang diproduksi. Oke, setelah mengetahui rumusnya, langsung saja kita terhadap ke contoh. Perusahaan mobil membuat 1000 unit mobil. Perusahaan mobil membuat 1000 unit mobil. Biaya total yang dikeluarkan adalah 100 miliar. Jadi, maka per unit sebuah mobil itu adalah, kita abaikan dulu hasilnya ya, karena kita udah lihat, tapi kita abaikan terlebih dahulu. Kita masukkan ke rumus dulu nih, karena kita sudah tahu apa yang diketahui dalam soal, dan juga kita sudah tahu nih rumusnya tuh seperti apa. Kita masukin, biaya per unit sama dengan biaya totalnya 100 miliar dibagi jumlah unit yang diproduksi.
Unitnya itu 1000. Jadi 100 miliar dibagi 1000. Maka per unit sebuah mobil itu adalah 100 juta. Seperti itu. Pentingnya penentuan biaya per unit produk, yaitu yang pertama sebagai dasar penentuan harga, yang kedua sebagai dasar pembuatan keputusan. Banyak keputusan strategis dibuat berdasarkan pada biaya per unit. Oleh karena itu, akurasi dalam penentuan biaya unit menjadi penting. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada penentuan biaya per unit produk. Jadi rumus biaya per unit produk itu sama dengan biaya bahan baku total ditambah biaya tenaga kerja langsung total ditambah biaya overhead pabrik dibagi jumlah unit yang diproduksi. Jadi kita harus ingat rumusnya ya. Di sini ada contoh. Perusahaan kecap Cap Mangga menghasilkan produk 15.000 unit botol kecap menggunakan biaya bahan baku sebesar 100 juta. Upah tenaga kerja langsung 150 juta dan biaya overhead 50 juta. Biaya per unit produk dihitung sebagai berikut. Jadi yang kita dapatkan dari soal ini semuanya ada ya. Jadi kita langsung masukin aja terhadap rumusnya. Kita tulis biaya per unit sama dengan biaya bahan baku totalnya berapa? Betul, 100 juta. Kita tulis masukkan. Ditambah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 150 juta. Masuk. Ditambah biaya overhead pabrik. Biaya overheadnya 50 juta. Dan dibagi jumlah unit yang diproduksi, yaitu 15.000 botol. Nih. Dan didapatkan dari penjumlahan ini, hasilnya adalah biaya per unitnya 20.000 per botol. Oke, di sini ada metode penentuan biaya produk. Ini penentuan tarif tunggal. Secara tarif tunggal. Yang pertama penentuan tarif pembebanan overhead. Anggaran overhead diakumulasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Perhitungan tarif pembebanan overhead dapat dilakukan dengan formula sebagai berikut nih, ada rumusnya. Tarif overhead sama dengan anggaran biaya overhead dibagi anggaran penggunaan aktivitas. Dan yang kedua, di sini ada pembebanan biaya overhead. Biaya overhead dibebankan ke dalam produk menggunakan dasar tarif yang telah ditentukan. Pembebanan biaya overhead ke dalam produk dilakukan dengan formula sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya. Overhead dibebankan total sama dengan tarif overhead dikali aktivitas sesungguhnya. Oke teman-teman sekalian, langsung saja kita membahas contoh. Perusahaan Petrogas menghasilkan produk nozzle premium dan juga nozzle solar. Perusahaan tersebut memiliki data anggaran sesungguhnya tahun 2022 sebagai berikut. Anggaran biaya overheadnya yaitu 720 juta. Aktivitas yang diharapkan atau jam kerja langsung itu 200.000. Dan aktivitas sesungguhnya pada jam kerja langsung sama 200.000 juga. Biaya overhead sesungguhnya yaitu 760 juta. Perusahaan menentukan dasar perhitungan tarif overhead adalah jam kerja langsung. Sehingga tarif overhead sama dengan, kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Anggaran biaya overhead, tadi anggarannya berapa? Betul, 720 juta. Masuk. Dibagi anggaran penggunaan aktivitas. Aktivitas yang diharapkan itu 200.000. Sama dengan 3.600 per jam kerja langsung. Pembebanan overhead dihitung sebagai berikut. Tadi rumusnya kita sudah tahu, tarif overhead dikali aktivitas sesungguhnya. Tarif overheadnya berapa? Betul, 3.600 per jam kerja langsung. Masuk. Dan dikali aktivitas sesungguhnya, yaitu 200.000.
3.600 dikali 200.000 sama dengan 720 juta. Oke teman-teman semua, selanjutnya di sini kita akan menghitung biaya per unit produk dengan metode tarif tunggal. Soal datanya produksi Petrogas, yaitu pada premium dan juga solar. Biaya utamanya pada premium yaitu 156 juta, sedangkan pada solar adalah 1.476 juta. Unit produksi pada premium adalah 20.000, sedangkan unit produksi pada solar adalah 200.000. Jam kerja langsung pada premium yaitu 20.000 dan jam kerja langsung pada solar adalah 180.000. Jadi perhitungan biaya tarif tunggalnya adalah kita membuat tabel. Biaya utamanya pada premium kita masukkan 156 juta. Solar kita masukkan 1.460 juta. Dan selanjutnya biaya overhead yang dibebankan. Nah, kita menghitung biaya overhead yang dibebankan. Tarif overhead, rumusnya kan tarif overhead dikali jam kerja langsung. Rumusnya. Tadi kita sudah menghitung tarif overhead di slide sebelumnya, yaitu 3.600 dikali jam kerja langsungnya pada premium 20.000. Dan didapatkan hasilnya 72 juta. Sedangkan pada solar, itu tadi sama tarif overheadnya 3.600 karena soal datanya itu sama, dikalikan 180.000 jam kerja langsungnya, hasilnya sama dengan 648 juta. Selanjutnya ada biaya manufaktur total. Nah, biaya manufaktur total ini didapatkan dari hasil biaya utama ditambah biaya overhead yang dibebankan. Kalau premium 156 juta ditambah 72 juta sama dengan 228 juta. Sedangkan yang solar 1.476 juta ditambah 648 juta sama dengan 2.124 juta. Nah, dibagi unit produksi. Unit produksinya si premium adalah 20.000, sedangkan si solar adalah 200.000. Dan didapatkan biaya per unitnya adalah 11.400. Sedangkan yang solar yaitu 10.620. Nah, selanjutnya di sini ada metode penentuan biaya produk berdasarkan tarif departemental. Berdasarkan metode ini, pembebanan biaya overhead dilakukan setiap departemen dalam pabrik. Anggaran overhead diakumulasikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, biaya overhead di seluruh pabrik dibagi dan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok departemen produksi, yaitu rumusnya dengan singkat, tarif overhead sama dengan anggaran biaya overhead dibagi anggaran penggunaan aktivitas. Yang kedua, pembebanan biaya overhead. Biaya overhead dibebankan dengan cara mengalihkan antara biaya overhead departemen dengan jumlah pemicu yang digunakan oleh produk departemen. Rumusnya, overhead dibebankan total sama dengan biaya overhead departemen dikali jumlah pemicu. Langsung saja kita masuk terhadap contoh. Data biaya overhead dan penggunaan aktivitas perusahaan Petrogas. Di sini sebenarnya membuat tabel, sedangkan di sini agak kurang rapi. Ini keterangannya pada departemen pembentukan dan juga perakitan. Nah, anggaran overhead terhadap departemen pembentukan yaitu 504 juta. Sedangkan anggaran overhead pada perakitan 216 juta. Aktivitas yang diharapkan dan sesungguhnya. Jam kerja langsung. Premium pada pembentukan 14.000. Premium pada perakitan 6.000.
solar pada pembentukan 26.000, solar pada perakitan 154.000. Totalnya premium 40.000, perakitan 160.000. Maaf, ini agak lebih nolnya ya. Jumlah mesin pada premium departemen pembentukan yaitu 8.000, sedangkan pada departemen perakitan yaitu 2.000. Solar pada departemen pembentukan yaitu 72.000, sedangkan pada departemen perakitan adalah 18.000. Total jumlah mesin pada departemen pembentukan adalah 80.000, sedangkan departemen perakitan 20.000. Di departemen pembentukan, tarif overhead dihitung berdasarkan jam mesin, sementara departemen perakitan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Maka tarif pembebanan overhead dihitung sebagai berikut. Nah, yang ini tarif overhead departemen pembentukan. Kita masukkan ke dalam rumus. Anggaran overhead departemen pembentukan berapa? 504 juta. Kita masukkan. Dibagi aktivitas yang diharapkan departemen pembentukan. Jadi kalau misalkan yang departemen pembentukan ini menggunakan berdasarkan jam mesin ya. Jam mesin yaitu 80.000. 504 juta dibagi 80.000 dihasilkan 6.300 per jam mesin. Nah, sedangkan pada perhitungan tarif overhead departemen perakitan itu didapatkan anggaran overheadnya itu kan tadi 216 juta yang ini pada perakitan, dan dibagi ini berdasarkan jam tenaga kerja langsung yaitu 160.000. Kita masukkan 216 juta dibagi 160.000 didapatkan 1.350 per jam kerja langsung. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan biaya per unit produk dalam metode tarif departemental. Oke, kita masukkan ke dalam tabel. Biaya utamanya tadi sama karena ini studi kasus Petrogas. Terhadap premium yaitu 156 juta, sedangkan solar 1.476 juta. Kita menghitung biaya overhead yang dibebankan. Pada ditentukan kita menghasilkan 6.300. 6.300 ini didapatkan dari tarif overheadnya. Sedangkan yang 8.000 ini didapatkan dari jumlah mesin pada premium dan departemen pembentukan. Jadi dikalikan 6.300 dikali 8.000 dihasilkan yang premium 50.400.000. Sedangkan yang terhadap solar itu 6.300 dikali 72.000. 72.000 dari dapat di solar 72.000. Kita kalikan 6.300 dikali 72.000 didapatkan yang solar 453.600.000. Sedangkan pada departemen perakitan biaya overhead yang dibebankannya adalah tarif overhead yang kita sudah hitung tadi, kita dapatkan 1.350 dikali 6.000 yang premium didapatkan 8.100.000. Sedangkan yang solar kita hitung tadi sama tarif overheadnya yang kita sudah hitung yaitu 1.350 dikali 154.000, ini yang solar didapatkan 207.900.000. Nah, biaya manufaktur totalnya ini didapatkan dari penjumlahan biaya utama ditambah biaya overhead yang dibebankan pada departemen pembentukan dan juga departemen perakitan. Nah, didapatkanlah hasil
214.500.000. Sedangkan pada solar, biaya utamanya 1.476.000.000 ditambah biaya overhead yang dibebankan pada departemen pembentukan 453.600.000 dan ditambah departemen perakitan yaitu 207.900.000, didapatkanlah 2.137.500.000. Nah, hasil manufaktur total ini dibagi unit produksi. Unit produksi premium tadi awal kan 20.000, dibagi hasilnya 10.725. Ini per unit premium. Sedangkan yang solar ini dibagi 200.000, jadi per unitnya yaitu 10.687,50. Seperti itu. Oke teman-teman semua, selesai sudah penjelasan tentang activity based casting dari saya. Mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat dan juga kata-kata yang kurang sopan. Dan saya berharap dengan video ini saya mendapatkan nilai yang baik dari mata kuliah akuntansi manajemen yang dapat memenuhi tugas ujian tengah semester. Oke teman-teman semua, saya izin pamit. Saya Muhammad Fajar Alpian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.